Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai rasa syukur kita atas nikmat dan berkah yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Serta tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena dialah yang mengangkat derajat kita, yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang saat ini. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman yang memberikan kami kesempatan kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya selaku moderator ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota saya. Yang pertama, saya sendiri Nur Amalia sebagai pemateri pertama, lalu Wanda Amelia selaku pemateri kedua, Ismail Halim pemateri ketiga, dan Yunita pemateri keempat. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai biaya produksi dan penerimaan. Baik, langsung saja saya selaku pemateri pertama, yaitu pengertian biaya produksi dan penerimaan. Biaya dapat kita golongkan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan pengeluaran biaya terbesar bagi perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, pihak manajemen harus melakukan suatu pengendalian biaya produksi dan mengoptimalkan pemanfaatannya secara rasional dan sistematis agar biaya menjadi rasional dan efektif. Lalu biaya produksi dapat dikatakan apabila pengeluaran biaya tersebut tidak terjadi suatu pemborosan serta mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Penerimaan merupakan jumlah unit moneter uang yang diperoleh dari hasil penjualan output produksi. Penerimaan total adalah jumlah produksi yang terjual dikalikan dengan harga jual produk. Terima kasih. Itulah materi yang dibawakan oleh saya. Langsung saja saya kembalikan lempar ke pemateri kedua atas nama Saudari Wanda Amelia untuk melanjutkan materi saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi kedua, yaitu garis biaya produksi. Kegiatan produksi dan biaya adalah hal yang tidak terpisahkan. Biaya memiliki pengaruh terhadap tingkat suatu produksi. Perusahaan harus dapat menentukan strategi produksi yang tepat untuk dapat memproduksi output pada biaya terendah. Produksi berlangsung dengan jalan mengolah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Masukan merupakan pengorbanan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk melakukan kegiatan produksi. Kurva isokos merupakan kurva yang menunjukkan sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga berlaku sesuai dengan kos yang tersedia. Isokos juga bisa disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam produksi. Secara umum, unsur biaya tersebut dapat dibagi atas 3 komponen biaya. Yang pertama adalah komponen biaya bahan, meliputi semua bahan yang berkaitan langsung dengan produksi. Yang kedua, komponen biaya gaji atau upah tenaga kerja. Yang ketiga, komponen biaya umum atau biaya overhead pabrik, meliputi semua pengorbanan yang menunjang terselenggaranya proses produksi. Biaya produksi jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya terdiri atas yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost. Contohnya adalah pembelian gedung, mesin, sewa gedung, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Yang keempat, biaya marginal atau marginal cost, yaitu berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah 1 unit. Yang kelima, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap unit
output. Yang keenam, biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. Dan yang terakhir adalah biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya diproduksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan, sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya, sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah. Untuk memproduksi suatu produk tertentu, dibutuhkan biaya tetap dan biaya total. Produk yang dihasilkan akan dijual untuk mendapatkan penerimaan, maka akan ditemukan total penerimaan penjualan produk atau total revenue. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi kedua yang disampaikan oleh Saudari Wanda Amelia. Selanjutnya saya lempar ke pemateri ketiga, Saudara Ismail Halim, untuk melanjutkan materi yang dibahas oleh Saudari Wanda Amelia. Kepada Saudara Ismail Halim, saya persilahkan. Baik, saya Ismail Halim akan memaparkan materi keuntungan maksimum. Baik, keuntungan maksimum adalah keuntungan penuh dari output yang telah diproduksi sebelumnya. Keuntungan maksimum dapat diperoleh dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan total, yaitu dengan cara mencari perbedaan antara penerimaan total atau TR dan biaya total atau TC. Yang kedua adalah pendekatan marginal atau MC, yaitu perubahan penerimaan total per unit output atau penjualan. Yang ketiga adalah pendekatan rata-rata, yaitu dengan cara membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mencari keuntungan maksimum dengan pendekatan total. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel, yaitu pada Q yaitu jumlah barangnya, P yaitu harga jual, TR yaitu penerimaan total, TC yaitu biaya total, dan laba maksimumnya. Nah, pada tabel tersebut terdapat jumlah barang yang bervariasi, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 80, dan dengan harga jual yang sama, yaitu 30. Nah, di sini kita akan mencari keuntungan maksimumnya. Jumlah barang 0 dengan harga penjualan 30, otomatis kita tidak akan mendapatkan penerimaan total. Dan di situ tertara biaya totalnya adalah 50. Jadi laba maksimum yang diterima adalah minus 50. Yang kedua, dengan jumlah barang 10 dengan harga jual 30 kali 10 yaitu 300, dengan penerimaan totalnya 300 dan biaya totalnya yaitu 400, maka laba maksimumnya adalah minus 100. Yang ketiga adalah dengan jumlah barang 20 dengan harga jual 30 tetap sama, maka penerimaan totalnya adalah 600 karena 30 dikali 20 600. Nah, TC-nya atau biaya totalnya adalah 600, jadi laba maksimumnya adalah 0. Yang ketiga, begitupun dengan selanjutnya, ya, jumlah barang 40, 50, 60, 70, dan 80 dengan harga jual sama, di mana harga jual dikali dengan barang maka menghasilkan TR atau penerimaan total. Nah, di situ juga terdapat biaya totalnya, maka dikurangkan, maka akan menghasilkan laba maksimumnya. Nah, coba kita perhatikan pada grafik di mana kurva TC berada di atas kurva TR, menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Produksi mencapai di antara 2 sampai 9 unit, kurva TC berada di bawah kurva TR. Perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, jika kurva TC berada di bawah kurva TR, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Menentukan keuntungan maksimum dengan kurva biaya dan penjualan total. Garis tegak di antara TC dan TR. Garis tegak di antara TC dan TR, garis tegak yang terpanjang produksi adalah 7 unit, menggambarkan keuntungan yang paling maksimum. Produksi mencapai 10 unit atau lebih, kurva TC telah berada di atas kurva TR kembali. Nah, perusahaan mengalami kerugian kembali. Perpotongan di antara kurva TC dan kurva TR dinamakan titik impas atau break even point.
yang menggambarkan biaya total yang dikeluarkan perusahaan adalah sama dengan hasil penjualan total yang diterimanya. Perpotongan tersebut berlaku di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, selanjutnya adalah efisiensi produksi dan skala ekonomi. Efisiensi produksi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Produksi yang efisien memerlukan waktu, sama seperti diperlukannya input konvensional tenaga kerja yang sering dipakai sebagai patokan, yaitu bagaimana mengatur penggunaan input sedemikian rupa sehingga nilai produksi marginal suatu input sama dengan harga input. Pengukuran efisiensi dapat dilihat dari efisiensi teknis dengan membandingkan jumlah input dari semua faktor produksi dengan jumlah output yang dihasilkan. Rumus efisiensi teknis dilihat dari persamaan berikut, yaitu EFFI, di mana keterangannya yaitu EFF adalah efisiensi teknis, sama dengan E dalam kurung Y I garis UI XI dapat diperhatikan pada layar. Saya langsung menyebutkan keterangannya, yaitu EFF adalah efisiensi teknis, I adalah perusahaan atau tahun, E adalah estimasi, Y adalah nilai produksi, X adalah berbagai variabel, dan U adalah galat baku. Hal tersebut diungkapkan oleh Coley. Nah, selanjutnya adalah skala ekonomi atau economics of scale. Adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Output yang dapat digandakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Dengan kata lain, perusahaan sedang menikmati skala ekonomi ketika dapat melipat gandakan outputnya dengan biaya lebih sedikit dari 2 kali biaya produksi. Sebaliknya, perusahaan berada dalam skala disekonomi ketika 2 kali lipat outputnya membutuhkan lebih dari 2 kali lipat biaya. Terdapat 3 kasus berbeda dalam nilai return to scale menurut Pindyck dan Rubinfeld. Yang pertama adalah increasing return to scale, yaitu terjadinya peningkatan output dengan jumlah yang lebih besar. Yang kedua adalah constant return to scale atau peningkatan output dengan jumlah yang sama. Dan yang ketiga adalah decreasing return to scale, yaitu terjadinya peningkatan output yang kurang proporsional. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi ketiga oleh Saudara Ismail Halim. Selanjutnya untuk melanjutkan materi tersebut saya persilahkan kepada pemateri terakhir, pemateri keempat, Saudari Yunita. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang terakhir yang berkaitan tentang perspektif Islam terhadap biaya produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan, yakni baik dan halal menurut Islam. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keuntungan, dan harta. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu di haruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan dan pengelola. Manajemen dan karyawan dalam hubungannya antara perusahaan dengan tenaga kerja sebagai kompensasi atau imbalan atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa.
maka diberlakukan upah sebagai bentuk imbalan dan intensif hasil kerja. Sistem pengupahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sistem upah waktu, sistem prestasi atau potongan, atau satuan produk, sistem upah borongan, sistem upah bonus, dan sistem upah bonus. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, itulah persentase hasil diskusi dari kelompok kami yang sudah dipaparkan oleh masing-masing anggota. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya selaku moderator mewakili teman-teman ingin meminta maaf apabila banyak kekurangan dalam materi kami. Sekian dari saya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklam. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.